Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita hadis arba'in, yang mana kita sampai pada hadis yang ke-37. Kita baca an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allaha katabal hasanat was sayyi'at summa bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin kasiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil harf. Artinya, hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna Allaha katabal hasanatin was sayyi'atin. Sesungguhnya Allah taala itu menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, kemudian dia tidak mengerjakannya, maka Allah Ta'ala akan menulis itu sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan, kemudian kebaikan itu ia kerjakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis di sisinya sebagai 10 pahala kebaikan hingga 70 hingga 700 kali lipat dari kebaikan orang tersebut. Adapun jika dia berniat melakukan satu keburukan lalu dia tidak jadi mengerjakan keburukan itu, maka Allah Ta'ala menulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan keburukan kemudian mengerjakannya, maka Allah Ta'ala akan mencatatnya sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6491 dan riwayat Muslim nomor hadis 131. Hadis ini adalah merupakan salah satu dari hadis qudsi yang menunjukkan betapa Allah Ta'ala itu maha besar rahmatnya kepada hambanya. Jadi barang siapa yang melakukan atau berniat untuk melakukan satu kebaikan, misalkan malam harinya kita berniat saya besok pagi akan
melaksanakan sholat duha. Kemudian kebaikan itu tidak jadi dikerjakan karena udzur, misalkan karena kemudian tiba-tiba sakit, atau kemudian ada tamu, ada urusan kantor sehingga terlupa, maka Allah Ta'ala mencatatkan bagi orang tersebut hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Jadi berniat saja sudah dicatat satu kebaikan. Ini asalkan tidak mengerjakannya karena udzur, bukan karena menyengaja, memang kita karena terlupa atau karena apa. Ini sudah dicatat niat. Hamma itu artinya ada niatan dalam hati, ada keinginan di dalam hati. Sebagaimana dalam Al-Quran itu ketika menceritakan Nabi Yusuf dengan Zulaikha itu kan Allah menyatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Hati Yusuf itu sebenarnya berhasrat pada Zulaikha, dan demikian pula sebaliknya. Itu hamma. Ada dorongan, ada keinginan dalam hati. Adapun kemudian ketika niat itu dikerjakan betulan, jadi dilaksanakan, maka Allah Ta'ala itu akan memberi pahala itu 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, Allah Ta'ala akan memberikan 10 kali lipat pahala. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan sampai 700 kali. Seperti yang dijelaskan Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 261 itu. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Satu kebaikan bisa berbaras 10, bisa berbaras 700, bahkan bighairi hisab, tidak terhitung. Adapun ketika orang itu berniat melakukan kejelekan, misalkan wis meneh tak kebuane wong meneh, itu sudah berniat mokong ngegelno. Ini belum dicatat sebagai satu kejelekan sebelum orang tersebut melakukan kejelekan itu, melakukan kemungkaran itu. Dan bahkan kalau kemudian besoknya dia gagalkan niatan itu, dia urungkan kejelekan yang sudah dia niatkan dalam hati itu, maka itu akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai satu kebaikan yang sempurna, hasanatan kamilatan. Dan ketika niatan jelek itu kemudian betul-betul dia laksanakan, maka Allah Ta'ala tidak mencatat selain kejelekan yang ia lakukan itu. Ini betapa luar biasanya rahmat Allah kepada hambanya, sehingga nanti dengan itulah kita ini sebenarnya dipermudah sekali oleh Allah Ta'ala itu untuk masuk surga, dipermudah sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk bisa mendapatkan rahmatnya. Tinggal bagaimana kita merespon rahmat tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan. Di dalam menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan ini, sesungguhnya banyak sekali pilihan hidup. Tinggal kita ini mau mendaftarkan diri kita sebagai calon-calon penghuni surga atau calon penghuni neraka. Karena memang tidak sama style gaya hidupnya orang yang jadi ahli surga dengan ahli neraka itu tidak sama. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama dan selamanya tidak akan sama, berbeda. Orang yang mendaftarkan dirinya sebagai calon ahli surga, yang gemar mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang nanti nilainya akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala itu, dengan mereka-mereka yang dalam hidup di dunia ini hanya terlena saja. Wa ashabun nar, dengan orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai calon ahli neraka. Ashabul jannati humul faizun, penghuni surga itulah yang nanti akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan yang besar, fauzan adimah. Mudah-mudahan dengan hadis ini bisa menjadi penyemangat kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, dan ini mengingatkan kita, membuka hati kita akan betapa rahmat dan kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya.
Dan marilah kita dalam hidup ini senantiasa semata-mata mengacu dan menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi, ya Allah, hanya Engkaulah yang menjadi maksud tujuanku. Wa ridhaka madlubi, dan hanya ridhamu yang aku cari ya Allah. Atini mahabbataka wa ma'rifatak, maka berikanlah aku kecintaanmu ya Allah, sehingga dengan itu hidup kita akan menjadi hidup yang bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita kembali menghadap Allah Ta'ala dengan tetap membawa iman, Islam, husnul khotimah. Kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, dan kita senantiasa diberikan perlindungan terutama dari wabah ini. Kita tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita semakin memperbanyak doa dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna